Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke uji kompetensi 1.2 Matematika kelas 10 semester 1. Soal nomor 1, selesaikanlah soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 1, manakah dari pernyataan di bawah yang benar? Berikan alasanmu. Ini untuk bagian A, untuk setiap X bilangan real berlaku bahwa X lebih besar sama dengan 0. Bilangan real di sini, bilangan mutlak di sini selalu menghasilkan nilai positif. Jadi kalau kita ambil di definisi 11 ya, 1.1. Jadi ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang X lebih besar dari 0. Nah, dan kalau di sini min X, maka hasilnya akan tetap menjadi X. Kalau X-nya dibuat menjadi lebih kecil dari 0. Dan jadi untuk pernyataan yang A, karena di sini selalu menghasilkan nilai positif, berarti pernyataan yang ini adalah benar ya. Sekarang yang pernyataan B, tidak terdapat bilangan real sehingga X lebih kecil dari min 8. Bilangan mutlak itu selalu menghasilkan nilai positif. Dan di sini dikatakan bilangan mutlak dari X lebih kecil dari min 8. Jadi pernyataan ini salah. Dan untuk yang C, N mutlak N lebih besar sama dengan mutlak M untuk setiap N bilangan asli dalam bilangan dan M bilangan bulat. Di sini kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi misalkan contoh seperti ini. Kalau bilangan aslinya 2, ini ditulis menjadi, misalkan contohnya seperti ini. Ini bilangan bulatnya kita ambil yang negatif 3. Maka yang ini menghasilkan 2. Ini di sini menghasilkan 3. Berarti yang ini salah. Belum tentu kan. Jadi kalau misalkan yang aslinya 3, nah terus bilangan bulatnya pakai 2. Ini menghasilkan 3. Ini lebih besar dari 2. Nah ini jadi betul. Jadi untuk pernyataan yang C, jawabannya belum tentu ya. Jadi kita anggap salah saja. Jadi belum tentu karena bisa yang M bisa lebih besar dan M juga bisa lebih kecil. Soal nomor 2, selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Untuk soal A, mutlak 3 min 2X lebih kecil dari 4. Di sini kita bisa gunakan sistem definisi ataupun dikuadratkan ya bagian ruas kiri dan kanannya. Jadi di sini saya akan bahas yang definisi 1.1, di mana di sini mutlak dari 3 min 2X lebih kecil dari 4. Kita ambil persamaan linearnya. Jadi 3 min 2X nah, lebih besar sama dengan 0. Ini untuk yang definisi X ya sama dengan X. Nah, perhatikan, jadi 3 min 2X lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini min 2X lebih besar sama dengan min 3. Berarti X, karena di sini min, jadi ini dibalik, lebih kecil sama dengan min 3 dibagi min 2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Jadi artinya ini akan menghasilkan nilai positif jika X-nya kita ganti dengan lebih kecil sama dengan 3/2. Dan sekarang X-nya juga kalau dibuat menjadi lebih besar dari 3/2 akan selalu menghasilkan positif jika persamaan yang ini kita kalikan dengan negatif. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi 3 kurangi 2X. Ini terlalu berjauhan 2X-nya. Nah, jadi sekarang kita buat garis bilangan. Di sini ada 3/2. Dan di sini ada area ke-1, ada area ke-2. Di area ke-1 berarti untuk X lebih kecil sama dengan 3/2. Jadi sekarang karena X lebih kecil sama dengan 3/2, dari hasil ini diturunkan ke sini, ini nilainya tetap untuk 3 min 2X-nya. Jadi mutlak dari 3 min 2X-nya di sini tetap. Di sini lebih kecil dari 4, maka ini nilainya tetap. Yang ini 3 min 2X lebih kecil dari 4. Jadi min 2X lebih kecil dari 4 kurangi 3 ya. 4 kurangi 3. Jadi min 2X
4 kurangi 3 adalah 1, jadi X kita balik. Karena di sini pembaginya min, jadi minus 1/2. Dan ternyata kita perhatikan X yang lebih besar dari di sini min setengah. Nah, bandingkan dengan yang 3/2, di sini yang ini nilainya adalah lebih kecil. Jadi area yang satu itu memenuhi himpunan penyelesaian. Sekarang masuk ke area yang kedua. Area kedua adalah X lebih besar dari 3/2. Nah, tadi untuk area yang kedua itu bagian persamaan linearnya tinggal dikali min. Jadi di sini mutlak dari 3 min 2X. Nah, lebih kecil dari 4, yang ini tinggal dikali min. Jadi min 3 min 2X lebih kecil dari 4. Berarti yang ini menjadi min 3 plus 2X. Nah, lebih kecil dari 4. Jadi 2X lebih kecil dari 4 tambah 3. 4 tambah 3 itu adalah 7. Di sini 2X. Dan X-nya maka harus lebih kecil dari 7/2. Nah, ini X-nya harus lebih kecil dari 7/2. Jadi di bagian X-nya harus lebih kecil dari 7/2. Jadi di area 2 di sini kalau 7/2 berarti ada di sini. Nah, jadi untuk area di sini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya tadi sudah kita dapatkan. Himpunan penyelesaiannya itu adalah antara min setengah dan 7/2. Jadi artinya di sini X-nya harus lebih besar dari min setengah dan X-nya harus lebih kecil dari 7/2. Jadi kalau dibuat garis bilangan menjadi seperti ini. Di sini 7/2, di sini min 1/2. Nah, di sini X-nya. Jadi nilai X-nya lebih kecil dari 7/2 dan harus lebih besar sama dengan dari min setengah. Ini adalah himpunan penyelesaiannya untuk soal bagian A. Jadi yang ini bisa kita gunakan juga dikuadratkan antara ruas kiri dan ruas kanannya. Tapi di sini saya gunakan sistem definisi. Untuk bagian B kita kerjakan dengan mengkuadratkan di ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi di sini kita tulis soalnya X/2 ditambah 5. Nah, lebih besar sama dengan 9. Kita kuadratkan kiri dan kanannya. Jadi kalau dikuadratkan akan menghasilkan nilai positif baik kiri maupun baik kanannya. Jadi yang ini kita tulis jadi seperti ini, X/2/5. Di sini kita kuadratkan, maka yang 9 juga kita kuadratkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi X/2 dikuadratkan menjadi X²/4 ditambah 5X ditambah 25. Lebih besar sama dengan dari 9 kuadrat itu adalah 81. Dan ini ada per4, bisa kita kalikan dengan 4 supaya per4-nya hilang. Jadi di sini tinggal X² ditambah 20X ditambah 100 lebih besar sama dengan 81 kali 4 adalah 324. Ini menjadi X² plus 20X. Ini 324 pindah ke ruas kiri menjadi minus ya. Jadi 100 kurangi 324 yaitu minus 224. Ini lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini X, di sini X. Kalau dijumlahkan 20 dikalikan minus 224. Jadi di sini kita masukkan plus 28 dan minus 8. 28 kurangi 8 itu 20. Dan 8 kali 28 itu 224. Jadi untuk X1 di sini, X1-nya lebih besar dari 8 dan X2-nya lebih kecil dari minus 28. Jadi kalau dibuat bilangan, garis bilangan di sini ini 8 dan di sini minus 28. Karena di sini persamaan kuadratnya adalah X², maka bentuk daerah positifnya seperti ini. Ini positif, negatif, positif. Jadi areanya yang ini. Nah, jadi nilainya akan menghasilkan positif jika X di sini lebih kecil dari minus 28
terus nanti digabungkan dengan X lebih besar dari 8. Nah ini jawabannya. Nomor 2 bagian C, 3X plus 2 ini untuk mutlaknya lebih kecil sama dengan 5. Di sini kita gunakan kuadratkan ya untuk ruas kiri dan ruas kanannya sama dengan cara yang bagian B. Jadi saya tulis ulang di sini 3X plus 2 lebih kecil sama dengan 5. Kita kuadratkan antara kiri dan kanannya. Kita kuadratkan. Jadi dikuadratkan yang ini menjadi 9X kuadrat. 2 kali 3 6 kali 2 jadi 12X, dan di sini plus 4 lebih kecil sama dengan 25. Ini 25. Jadi di sini adalah 9X kuadrat. Ini kuadrat ditambah 12X. Terus ini 4 kurangi 25, ini kita pindahkan jadi 25-nya jadi min ya. 25-nya jadi min. Jadi minus 21. Lebih kecil sama dengan 0. Jadi di sini kita faktorkan. Nah, seperti ini. Di sini adalah 3X, di sini juga 3X. Ini angka 3. Nah, ini 3X. Terus di sini ada angka plus 7 dan di sini min 3. Ini kalau dikalikan jadi 9X kuadrat, di sini 21 dikurangi 9 adalah plus 12 ya. Terus min 3 kali 7 plus 21. Jadi di sini X-nya adalah 1. Jadi 3 bagi 3 adalah 1. Dan yang ini untuk X yang keduanya adalah min 7 bagi 3 jadi min 7/3. Jadi yang plus jadi min, min jadi plus. Jadi di sini garis bilangannya di sini adalah min 7/3 dan di sini adalah 1. Karena X-nya kuadrat positif ya. Jadi di sini daerah areanya positif, negatif, positif. Dan di soal di sini lebih kecil dari 0. Ya, yang nilainya lebih kecil dari 0 berarti nilai negatif, berarti yang ini nilainya. Nah, antara ini. Jadi nilai X di sini lebih kecil dari 1 tapi lebih besar sama dengan dari min 7/3. Ini himpunan penyelesaiannya seperti ini. Soal nomor 2 bagian D, kita perhatikan di sini 2 lebih kecil dari mutlak 2 kurangi X/2 lebih kecil sama dengan 3. Kita perhatikan yang bagian persamaannya. Di sini yang 2 min X/2 ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Kita gunakan definisi ya. Kita gunakan definisi. Jadi di sini kita tulis min X/2 lebih besar sama dengan min 2. Dan di sini maka menjadi X lebih kecil sama dengan kalau dikalikan dengan 2 ini. 2 min ini agar X-nya di sini menjadi positif. Jadi min X/2 dikali min 2 adalah X. Dan min 2 dikali min 2 di sini menjadi 4. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilainya di sini 2 min X/2 akan lebih besar sama dengan 0 kalau dimasukkan X lebih kecil sama dengan 4. Dan kalau di sini X-nya diganti menjadi lebih besar sama dengan 4, maka yang bagian ini tinggal kalikan dengan min. Jadi min 2 min X/2. Ini X. Nah, X/2. Jadi kalau dibuat garis bilangannya di sini adalah angka 4 nih. Angka 4 yang ini. Nah, angka 4. Jadi ada 2 area, yang ke kiri dan yang ke kanan. Area 1 atau 2. Nah, ini areanya. Jadi kita gunakan untuk area pertama. Ya, untuk yang bagian pertama kita tulis. Jadi maksudnya di sini kalau soalnya adalah 2 lebih kecil ya. 2 lebih kecil dari mutlak 2 min X/2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, sekarang yang di area pertama adalah X harus lebih kecil sama dengan 4. Kalau X lebih kecil sama dengan 4, ini arahnya ke sini. Kalau X lebih kecil sama dengan 4, maka yang digunakan adalah nilai 2 min X/2. Jadi yang ininya tetap. Jadi di sini kita tulis 2 lebih kecil dari 2 min X/2 lebih kecil
sama dengan 3. Sekarang kita hilangkan yang bagian 2 di sini, kita hilangkan. Jadi cara menghilangkannya tinggal dikurangi 2. Jadi seluruh ruasnya kita kurangi 2. Yang ini 2 kurangi 2 adalah 0 lebih kecil, yang ini menjadi min X per 2, dan yang ini menjadi 1. 3 kurangi 2 adalah 1. Sekarang yang perhatikan yang min X per 2 kita buat menjadi X. Nah, supaya menjadi X berarti harus dikali dengan minus 2. Jadi kalikan dengan minus 2. Ya, dikalikan dengan minus 2 jadi min X per 2. Nah, dikali minus 2 ini menjadi X. Nah, karena dikalikan dengan minus berarti ini tandanya harus berubah. Tandanya berubah. Nah, ini tandanya jadi seperti ini. Jadi X lebih besar sama dengan min 2. 0 dikali min 2 adalah 0. Nah, ini artinya seperti ini. Jadi X lebih kecil dari 0 tapi X lebih besar dari min 2. Jadi kalau ditulis ulang ini bisa seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang untuk di area ke-1 itu adalah X harus lebih kecil dari 4. Dan sekarang perhatikan nilai X di sini lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari min 2. Jadi untuk area pertama di sini masuk ya, jadi masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sekarang kita masuk ke area yang kedua. Di bagian yang kedua, perhatikan yang 2 mutlak. Nah, di sini 2 dikurangi X per 2 lebih kecil sama dengan, ini soalnya ya, lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 3. Nah, di sini lebih kecil sama dengan 3. Dan yang digunakan sekarang yang dikalikan dengan minnya. Jadi di sini 2. Nah, ini di sini tandanya lebih kecil nih. Lebih kecil dari ini, tinggal yang ini tinggal kalikan dengan min. 2 kali min menjadi min 2. Ya, min 2 plus X per 2. X per 2. Lebih kecil sama dengan 3. Sekarang kita hilangkan yang min 2 dengan plus 2. Berarti yang ini tinggal X per 2. Yang ini tinggal ditambah 2 jadi 5. Dan yang ini ditambah 2 menjadi 4. Sekarang perhatikan yang X per 2 kita rubah menjadi X. Jadi tinggal dikali 2. Tinggal dikali 2. Yang ini menjadi 10. Dan yang ini menjadi 8. Jadi nilai X nya itu ada di antara 8 sampai 10. Dan di area yang kedua di sini X nya itu harus lebih besar dari 4. Jadi bagian yang ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi di sini kita tinggal gabungkan saja nilai dari yang area ke-1. Dari min 2 lebih kecil tadi, min 2 lebih kecil sama dengan X. Nah, ini lebih kecil dengan 0. Nah, kita gabungkan dengan nilai 8 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 2 bagian E. Di sini ada X plus 5 mutlaknya lebih kecil sama dengan dari mutlak 1 min 9X. Kita gunakan definisi untuk mengerjakan soal seperti ini. Perhatikan untuk yang X plus 5. X plus 5 di sini menjadi lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan min 5. Dan X akan menghasilkan nilai positif juga kalau jika dibuat menjadi lebih kecil dari 5, jika yang X plus 5 kita kalikan min. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang untuk yang 1 min 9X. 1 min 9X. Ini lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini min 9X lebih besar sama dengan yang 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1. Jadi X lebih kecil sama dengan 1 per 9. Ini dibalik ya kalau dibagikan dengan min. Ini min, jadi dibalik tandanya. Dan kedua, X-nya akan lebih besar ya. Ya, ini kan X-nya lebih kecil sama dengan 1 per 9. Jadi sayang sekarang X lebih besar dari 1 per 9.
Yang ini tinggal kalikan min, jadi dikalikan min. 1 min 9x nya kalikan dengan min yang ini. Jadi kalau kita buat garis bilangan, di sini ada batasannya itu dari min 5 dan 1/9. Berarti di sini domain ke-1, kedua, dan di sini ketiga. Sekarang untuk kondisi ke-1 berarti untuk x lebih kecil dari min 5. Dari soal kita tulis x plus 5 ya, x plus 5 lebih kecil sama dengan 1 min 9x. Jadi di sini x plus 5. Nah, ini soalnya seperti ini, 1 min 9x. Yang ini kita gunakan bagian yang ini. Jadi di sini tinggal kalikan, min kali x adalah min x. Jadi di sini min 5 lebih kecil sama dengan yang ini, kita gunakan yang lebih kecil berarti yang ini. Berarti pakainya yang ini. Jadi di sini tetap 1 min 9x. Jadi di sini min x plus 9x-nya pindahkan ke kiri jadi plus 9x ya. Lebih kecil sama dengan yang ini 1 min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi di sini lebih kecil sama dengan ini 6, di sini menjadi 8x. Jadi x lebih kecil dari 6 bagi 8 adalah 3/4. Nah, 3/4. Sekarang apakah 3/4 lebih kecil dari min 5? Dan ternyata 3/4 itu lebih besar dari min 5. Jadi untuk kondisi ke-1 tidak memenuhi. Sekarang kita masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua batasannya adalah x lebih kecil dari 1/9, tapi lebih besar sama dengan dari min 5. Jadi kita masukkan ke soalnya adalah mutlak x plus 5 lebih kecil sama dengan 1 min 9x. Dan di sini berarti x-nya lebih besar dari min 5. Kalau lebih besar dari min 5 maka yang ini tetap. Nilainya tetap. Jadi di sini kita tulis x plus 5 lebih kecil sama dengan, dan yang ini harus lebih kecil dari 1/9. Jadi kalau lebih kecil dari 1/9 berarti masih kita gunakan yang ini. Jadi 1 min 9x. Jadi di sini tulis 1 min 9x. Jadi di sini x plus min 9x menjadi 8x lebih kecil sama dengan yang ini 1 plus 5 menjadi min 5. Dan yang ini menjadi 1 kurangi 5 adalah min 4. Yang ini, yang ini bukan 8 ya, ini 9. Jadi x ditambah 9 itu adalah 10x. Jadi x lebih kecil sama dengan min 4/10. Atau x lebih kecil sama dengan dari min 2/5. Sekarang kita lihat batasannya. Batasannya itu adalah x lebih kecil dari 1/9 dan lebih besar dari min 5. Apakah min 2/5 masuk ke dalam lingkup ini? Ternyata betul. Jadi min 2/5 itu lebih besar dari min 5 tapi lebih kecil dari min 1/9. Jadi untuk kondisi yang kedua ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi sekarang masuk ke kondisi ketiga di mana x lebih besar dari 1/9 ya. X-nya lebih besar dari 1/9. Dan soalnya adalah x plus 5 lebih kecil sama dengan 1 ya. Ini 1 min 9x. Karena lebih besar jadi kita gunakan positif masing-masing ya. Yang lebih besar x plus 5 di sini jadi tetap x plus 5. Dan lebih besar, karena lebih besar jadi kita gunakan yang ini. Yang dikalikan dengan min. Jadi kalikan dengan min, 1 kali min adalah min 1. Di sini jadi plus 9x. Jadi di sini x kurangi 9x lebih kecil sama dengan min 1 kurangi 5. Min 1 kurangi 5 adalah min 6. Dan yang ini x kurangi 9x menjadi min 8x.
Berarti X di sini menjadi lebih besar sama dengan 6/8. Min bagi minnya habis, dan 6/8 itu adalah 3/4. Jadi kita perhatikan apakah 3/4 lebih besar dari 1/9. Jadi jawabannya yang ini jelas ya, 3/4 lebih besar dari 1/9. Jadi untuk kondisi yang ketiga, domain ketiga itu masuk himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian di sini, nah penyelesaian akhirnya adalah yang pertama adalah X lebih kecil sama dengan min 2/5 ya. Yang ini X, sebentar, di sini X lebih kecil ya, lebih kecil tadi. Nah yang ini lebih kecil sama dengan min 2/5. Kita tulisnya di sini saja. X lebih kecil dari min 2/5 dan X lebih besar dari 3/9. Jadi X lebih kecil dari min 2/5. Nah yang pertama ini X elemen real ya. Nah yang ini digabung dengan X yang lebih besar dari 3/4. Dan X nya adalah bilangan real. Nah ini kita gabungkan saja. Nah ini jawabannya. Soal nomor 3, Maria memiliki nilai ujian matematika 79, 67, 83, dan 90. Jika dia harus ujian sekali lagi dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81, berapa nilai yang harus dia raih sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpang 2 poin. Ini menyimpang 2 poin itu dari 81, jadi antara 79 sampai 83. Ini kalau dijumlahkan ya. Jadi 81 kurangi 2 dan 81 ditambah 2. Sekarang yang ini 4 kali ulangan. 4 kali ulangan ini kita jumlahkan, 79 tambah 67 itu adalah ini 146. 146 tambah 83 menjadi 229 tambah 90 menjadi tadi 229 ya, tambah 90 berarti menjadi 319. Ini dari 4 kali ujian. Jadi 4 kali ujian. Ini untuk harga mutlaknya, berarti untuk penyimpangan seperti ini, di sini adalah rata-rata dari 5 kali ujian ya, 5 kali ujian. Misalkan ujiannya kita anggap N, jadi dari rata-rata 5 kali ujian. Kalau dikurangi 81 itu, maka harus lebih kecil sama dengan 2. Ini penyimpangannya. Dan nanti hasilnya akan kita dapatkan penyimpangannya dari 71 sampai 83. Jadi menggunakan definisi berarti yang pertama adalah rata-rata yang kelima, berarti kurangi 81, ini lebih kecil sama dengan 2. Ini menjadi rata-rata yang 5 kali ujian lebih kecil sama dengan 2 ditambah 81. Jadi yang pertama ini 2 tambah 81 adalah 83. Ini rata-ratanya ya. Ini untuk kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua tinggal dikalikan negatif. Jadi min dari rata-rata 5 kali ujian kurangi 81, yang ini kurangi berarti jadi plus. Jadi plus ya. Lebih kecil sama dengan 2. Ini menjadi rata-rata 5 kali ujian lebih kecil sama dengan 2, di sini 2 ya, dikurangi 81 itu adalah 79. Ini minus. Jadi minus 5 kali ujian rata-ratanya, berarti di sini dari 5 kali ujian itu adalah minus bagi minus ya, minus bagi minus. Ini bukan itu, berarti ya di sini tandanya lebih besar, jadinya lebih besar, jadi 79. Nah tadi sudah dibahas yang ini. Jadi dapatkan yang ini bisa menggunakan cara ini, bisa saja digunakan secara langsung. Jadi 81 tambah 2, 81 kurangi 2. Jadi sekarang untuk posisi yang terendah, ambil posisi yang terendah. Tadi ujian dari 4 kali adalah 319 ditambah nanti jadi ujian yang kelima, terus dibagi 5 ya, dibagi 5. Ini harus lebih besar sama dengan dari 79. Ini 79.
Jadi kalau dikali silang, ini 9, 7, 9. Kalau dikali 9, dikali silang maksudnya, ini ulangan kelima, 5 kali 79 ya. Jadi di sini 45 bawah 4, 35, 39, jadi 395. Jadi ulangan ya, ujian yang kelima itu adalah 395 dikurangi 319. Jadi 5 kurangi 9 itu 6, 8 kurangi 1 itu 7, jadi 76. Nah, ini nilai terkecilnya harus 76. Sekarang untuk mencari nilai terbesar berarti 319. Nah, 319 ditambah ulangan atau ujian yang kelima dibagi 5, ini rata-ratanya ya, dibagi 5. Di sini harus lebih kecil dari tadi 83. Berarti kalau dikali silang, kita kali silang 83 dikali 5 berarti 415. Yang ini menjadi 319 ditambah ujian ke-5. Maka ujian ke-5 di sini itu sama dengan, ini angka 5 sama dengan 415 kurangi 319. 5 kurangi 9 itu 6, 10 kurangi 1 9, jadi 96. Jadi ujiannya itu nilai paling kecilnya ada 76 ya, harus paling kecilnya 76 dan paling besarnya adalah 96. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 4, sketsa grafik Y mutlak dari 3x min 2 dikurangi 1. Ini domainnya dari min 2 sampai 5. Jadi kita buat di sini dari min 2, min 1, 0, 1, terus 2, 3, 4, 5. Di sini Y-nya sama dengan mutlak dari 3x min 2 ya, kurangi 1. Jadi sekarang tinggal masukkan yang ini ke sini ya. Jadi 3 kali min 2 kurangi 2. Nah, ini mutlak ya, kurangi 1. 3 kali min 2 adalah min 6. Min 6 kurangi 2 menjadi min 8. Kurangi 1. Mutlak dari min 8 itu adalah 8. 8 kurangi 1 adalah 7. Jadi di sini kita masukkan 7. Dengan cara yang sama, min 1 kita masukkan ke X ya. Min 1 masukkan ke X. 3 kali min 1 menjadi min 3 kurangi 2 min 5. Dimutlakkan jadi 5 kurangi 1 jadi 4. Kita masukkan 0. 3 kali 0 kurangi 2 adalah min 2, dimutlakkan jadi 2 kurangi 1 adalah 1. Kita masukkan 1. 1 kali 3 kurangi 2 adalah 1 ya. 1 kurangi 1 0. Sekarang masukkan 2. 3 kali 2 6 kurangi 2 4 kurangi 1 jadi 3. Masukkan 3 9 ya. 3 kali 3 9 kurangi 2 jadi 7 kurangi 1 jadi 6. Masukkan 4. 3 kali 4 12 kurangi 2 10 kurangi 1 jadi 9. Masukkan 5. 3 kali 5 15 kurangi 2 13 kurangi 1 jadi 12. Nah, ini angka 12. Dan sekarang kita tinggal buat grafiknya. Di sini min 2 ya, di sini min 2. Di sini 0. Misalkan dari min 2 menjadi ke 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, batasannya ada di sini, ini min 2 untuk min 2. Dan sekarang min 1 menjadi 4. Min 1 menjadi 4. 1 2 3 4. Ini ada di sini. Nah, min 1 menjadi 4. Sekarang 0 jadi 1. Kalau 0 jadi 1 ada di sini. Dan 1 jadi 0. Di sini 1 jadi 0. Terus 2 jadi 3. Di sini 2. Berarti 1 2 3. Nah, 2 di sini ada 3. Terus 3 1 2 3 jadi 6. 6 ada di sini. Nah, ini 6. Terus 4 jadi 9. Di sini 4, ini 7 8 9. Nah, ini untuk 4.
terus 5 jadi 12, ini 5, ini 9, 10, 11, 12. Nah ini ada di sini. Jadi kalau kita tarik garis, ini menjadi seperti ini. Ini ke atas. Nah gambarnya menjadi seperti ini. Jadi ini sketsa grafiknya untuk bilangan Y sama dengan mutlak dari 3x min 2 kurangi 1. Soal nomor 5, sketsa grafik Y sama dengan mutlak x min 2 dikurangi mutlak 2x min 1. Di sini disebutkan x bilangan real. Berarti kita anggap bilangan realnya itu dimulai dari min 2. Terus min 1, terus 0, 1 dan 2. Nah, dianggap seperti ini. Karena bilangan real di sini adalah gabungan dari himpunan bilangan ya, gabungan dari beberapa himpunan bilangan, hasilnya adalah bilangan real. Jadi ada yang negatif, ada positif, pecahan, desimal juga. Dan sekarang kita masukkan kalau x-nya sama dengan min 2. Kita masukkan kalau x sama dengan min 2 ke bentuk persamaan ini. Pertama bagian ini, x-nya ganti dengan min 2. Min 2 kurangi 2 adalah min 4, dimutlakkan itu jadi 4. Sekarang dikurangi, terus x yang bagian ini kita ganti dengan min 2. 2 kali min 2 adalah min 4 kurangi 1 jadi min 5. Dimutlakkan jadi 5. Jadi 4 kurangi 5 adalah min 1. Sekarang masuk ke x sama dengan min 1. Kalau x sama dengan min 1, jadi min 1 kurangi 2 min 3 ya. Min 3 dimutlakkan jadi 3. Dikurangi 2 kali min 1 bagian yang ini. 2 kali min 1 adalah min 2 kurangi 3 jadi min 3 dimutlakkan jadi 3. Jadi 3 kurangi 3 adalah 0. Dan sekarang x-nya diganti dengan 0. Kalau x-nya diganti dengan 0 bagian yang ini, 0 kurangi 2 adalah min 2, dimutlakkan itu menjadi 2. Dikurangi bagian yang ini sekarang 2 kali 0 adalah 0 kurangi 1 adalah min 1, dimutlakkan adalah 1 ya. Jadi di sini kurangi 1. Jadi 2 kurangi 1 adalah 1. Sekarang kita masuk ke x sama dengan 1. X sama dengan 1, maka Y sama dengan di sini 1 kurangi 2 adalah min 1. Jadi yang ini adalah min 1. Sekarang kita kerjakan yang ini, minnya kita tulis dulu di sini min. Ya, di sini pakai 1. Jadi 2 kali 1 adalah 2. 2 kurangi 1 1. Jadi di sini adalah 1. Jadi nilainya adalah di sini yang ini bukan min ya. Jadi kalau x sama dengan 1, jadi 1 kurangi 2 adalah min 1. Nah ini jadi plus. Ini nilainya jadi 0. Sekarang x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Jadi y sama dengan 2 kurangi 2 adalah 0. Kurangi 2 kali 2 4 kurangi 1 3. Nah ini menjadi min 3. Nah ini menjadi min 3. Jadi sekarang kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya dari min 2, ini min 2 sampai 2, ini min 2, ini 2. Sekarang dari min 2 naik ininya y-nya adalah min 1, berarti ada di sini. Nah ini titiknya untuk yang min 2. Terus min 1 ada di 0, berarti ada di sini. Min 1 ada di 0. Oh y-nya di sini. Nah ini y-nya di sini. Sekarang kalau x-nya 0, y-nya 1. Berarti ada di sini. Dan kalau x-nya 1, berarti y-nya jadi 0 di sini, dan x-nya kalau 2 jadi min 3 ya. Kalau 2 menjadi min 3. Nah, ini 2 jadi min 3. Harusnya di sini kita ulangi dulu yang x sama dengan 2 ya. Kalau x sama dengan 2 berarti 2 kurangi 2 itu 0, dikurangi terus 2 kali 2 itu 4, kurangi 3 adalah 3. Ya udah jadi min 3 berarti di sini. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah,